Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir atau mengikuti program dari Wahda TV Mamuju ya pada program Cakak-Cakak Macuah. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang juga menjadi perhatian bagi kita semua, ya, terutama bagi orang tua. Ya, kita akan insya Allah membahas urgensi memilih teman, ya, dan penjagaan orang tua terhadap anaknya. Tentu ini adalah hal yang sangat mendasar, bahkan ini juga menjadi apa namanya PR kita bersama ya bagi para orang tua dan juga eh, kaum muslimin juga secara keseluruhan. Baik, pemirsa Wahda TV dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini kita juga bersama narasumber kita, Ustadz kita ya, Ustadz Fajaruddin Jaril, SCMM, Hafizullah Ta'ala. Beliau insya Allah juga akan menemani kita untuk sedikit ya berbincang tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas. Baik pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada. Ini kita akan membincang Ustaz tentang sebagaimana yang disampaikan awal tadi bahwa tentang penjagaan orang tua dan anaknya. Dan tentu ada kaitannya juga dengan anak-anak itu akan memilih teman. Bagaimana dia akan lingkungan yang akan membentuk dia, ya, dan seterusnya tentang bagaimana apa namanya lingkungan yang membentuk dia, tentang teman-temannya dan bagaimana arahan kita terhadap anak kita. Tentu seperti yang akan kita bahas pada hari ini, bahwasanya bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua itu terhadap anak dari segi penjagaan itu. Maksudnya seperti sejauh apa sih Iya. tentang penjagaan orang tua. Terkadang ada yang menyampaikan wah ini terlalu terlalu ekstrim dalam terlalu ketat ini penjagaannya atau terlalu longgar misalnya. Seperti apa itu Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, jadi ini sebenarnya hal yang menarik sekali untuk kita semua dan penting untuk menjadi perhatian karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa bagaimana anak itu berkembang, bertumbuh itu adalah tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Eh, Dalam hadis Nabi SAW mengatakan eh, apa eh, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam. Eh, apa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebenarnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan dia di atas fitrah yang lurus, ya. Akan tapi fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Maka kata Nabi SAW, orang-orang tuanya lah yang membentuk dia. Jadi secara umum tanggung jawab itu adalah pada orang tua karena secara langsung Nabi SAW menyebutkan tentang anak-anak itu menjadi melenceng akidahnya misalnya, itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, ya. Meskipun disebutkan bapak di situ, tapi yang dimaksudlah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, itu yang pertama, bahwa seharusnya setiap orang tua merasa bahwa tanggung jawab untuk pembentukan anak-anaknya itu, pendidikan generasinya itu, yang paling besar adalah pada orang tuanya. Sehingga orang tua ini hendaknya punya visi dalam mengarahkan dan mendidik anak-anaknya itu. Kemudian perkara yang paling penting di antara takdib, ya, sebagai disebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu, bahwa perkara yang paling pokok, aslut ta'dib as-sibyan, ya. Perkara yang pokok dalam pendidikan anak kecil itu adalah al-hifdzu, penjagaan terhadap mingkarnai, dari teman-teman yang asu, ya, mingkarnai su, jadi dari teman-teman yang buruk, ya. Karena yang paling berperan terhadap
bagaimana anak itu mencontoh atau melakukan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan itu adalah dari teman-temannya biasanya. Jadi bahkan kadang pengaruh teman-teman itu menjadi lebih lebih kuat daripada pengaruh orang tuanya sendiri. Dan Nabi SAW sudah mengisyaratkan itu. Nabi SAW mengingatkan misalnya bahkan bukan cuma anak-anak, kita juga orang tua itu sangat besar, bisa sangat cenderung untuk terpengaruh dari lingkungan kita bergaul. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan ikut dengan bagaimana agama temannya. Maksudnya bagaimana temannya. Jadi kita bisa melihat karakter seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan siapa dia bergaul. Kata Nabi SAW, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dan juga Nabi SAW memberikan gambaran yang permisalan yang sangat penting ya, terkait dengan bagaimana seseorang itu memilih circle-nya, memilih lingkungannya, memilih teman-temannya, orang-orang yang berinteraksi dengannya. Nabi SAW menggambarkan bahwa majelisnya yang baik itu, teman-teman yang baik itu adalah diibaratkan seperti penjual minyak wangi, dan majelis yang buruk atau teman-teman yang buruk itu seperti pandai besi. Ya, penjual minyak wangi itu bisa memberikan kita hadiah, ya, atau kita rasakan bau harumnya. Ya, kalau pandai besi bisa memercikkan apinya kepada kita, atau paling tidak kita mendapatkan bau busuk dari besi yang dibakar itu. Nah, itu penggambarannya ya tadi tentang bagaimana orang tua itu punya tanggung jawab besar, kemudian peran teman-teman terhadap teman-temannya. Nah, ini memang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan agama kita menunjukkan itu. Baik, Ustaz, sekarang kita di era yang begitu canggih ya, di era globalisasi, tentu menjadi hal PR yang penting juga bagi kita orang tua. Terkadang hal yang penting kita dalam penjagaan seperti yang Antum menjelaskan tadi, bahwa bagaimana orang tua itu berperan penting dan lingkungannya harus kita jaga. Tapi terkadang hal-hal yang sudah masuk pada rumah kita sendiri, misalnya dalam hal teknologi gadget, ya, atau hal-hal yang lain, ini bagaimana Ustaz kira-kira dalam membentengi diri kita atau mengarahkan anak kita dalam hal tersebut? Iya. Di tengah gencarnya dan begitu cepatnya era globalisasi. Iya. Ya, jadi yang pertama kita harus punya batasan, kita harus punya garis tentang nilai-nilai yang ingin kita tanamkan, atau kita harus punya gambaran yang baik tentang nilai-nilai yang baik itu, sehingga kita bisa memberikan batasan yang mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Dan kalau kita seorang muslim, maka nilai-nilai tersebut adalah, atau batasan-batasan tersebut adalah apa yang kita dapatkan dari syariat Islam ini, dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah, dan penjelasan-penjelasan itu dari apa yang disebutkan para ulama. Jadi itu dulu, nilai-nilai itu dulu yang harus kita punya. Apa-apa yang bisa, apa yang tidak bisa, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan garis batasan pada diri kita juga dan anak kita atau keluarga kita, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena secara umum apa-apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu kan berkaitan dengan kebutuhan kita semuanya ya. Jadi apa yang kita butuhkan, maka itu yang kita usahakan untuk penuhi ya. Nah, batasan itu yang harus kita pahami, bahwa batasan kita sebagai seorang muslim adalah apa yang digariskan oleh syariat ini ya. Dan sebenarnya apa yang disebutkan dalam nas-nas syar'i itu sudah memberikan kita arahan yang cukup jelas dan terarah tentang bagaimana batasan-batasan kebaikan-kebaikan itu dan keburukan-keburukan itu. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam dalam pendidikan itu juga adalah keteladanan. Ya. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik sehingga bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Ya. Jadi yang paling penting adalah keteladanan dulu sebelum pengarahan dari sisi kata-kata misalnya, atau dari sisi aturan-aturan.
Maka yang paling pertama adalah keteladanan. Apa yang dilihat itu lebih punya pengaruh dibandingkan dengan apa yang ditetapkan sebagai aturan-aturan yang bisa kita sepakati bersama di dalam rumah kita. Nah, ini yang penting juga tentang bagaimana membuat kesepakatan-kesepakatan sehingga apa yang kita lakukan itu bisa kita kontrol. Ya. Adanya kesepakatan-kesepakatan, adanya aturan-aturan yang kita sepakati bersama di dalam keluarga itu bisa menjadi kontrol. Ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Biasanya memang terlalu bebas, ya, terlalu bebasnya apa di dalam lingkungan keluarga itu menyebabkan tidak ada batasan, tidak ada garis, ya. Sehingga semua hal yang datang itu diterima begitu saja, ya. Bebas nilai kemudian di dalamnya. Maka hal yang penting juga bahwa bagaimana kita menyepakati aturan-aturan yang bisa kita terapkan bersama dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan anak-anak kita, sehingga kita bisa mengatur, ya, memperlihatkan bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Ya. Nah, dasarnya adalah bagaimana ajaran agama kita, ya. Kebaikan-kebaikan kita dapat dalam agama ini. Saya kira seperti itu. Iya, tentu hal yang menarik Ustaz untuk sebagaimana yang antum jelaskan bahwa bagaimana betul-betul kita memperhatikan bahkan pada hal-hal di dalam rumah kita sekalipun. Eh, Tentang sekarang kita ke pendidikan Ustaz. Tentu ada kaitannya dengan pendidikan formal ya. Ya. Karena anak kita selain mendapatkan pendidikan dari orang tua di rumah, tentu itu adalah peran penting yang mendasar kita lakukan. Tentang pendidikan formalnya Ustaz. Sejauh ini pandangan antum tentang pendidikan-pendidikan yang apa namanya yang mengedepankan tentang misalnya akhlak, tentang apa namanya perilaku, sikap atau seperti apa? Atau pendidikan Islam lah secara umum. Bagaimana pendapat Kang Sultan tentang hal tersebut? Ya, jadi ini hal yang sangat penting ya, maksudnya pendidikan kita kelihatannya ya, dan dari banyak hasil penelitian dan apa pendapat ya dari orang-orang yang menggelutinya itu sangat minim mengajarkan tentang akhlak dan adab ya. Kita masih sangat berorientasi kepada kemampuan kognitif ya, kemampuan pengetahuan apa logik ya, sains ya, tanpa memperhatikan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan ya pada anak-anak kita. Jadi ya ini yang penting sebenarnya, bagaimana pendidikan itu bisa berperan dalam persoalan itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar waktu anak-anak kita itu dihabiskan di lingkungan sekolahnya, yang kadang tidak dalam kontrol orang tua. Misalnya full day school ya, Ya, pagi sampai itu. sore. Ya, jadi kita perlu melihat ya bagaimana lingkungan. Jadi ini hal yang penting dan mungkin kita semua pahami bahwa bagaimana kondisi lingkungan sekolah itu, bagaimana guru-gurunya misalnya, bagaimana teman-teman sekolahnya, itu sangat berperan terhadap bagaimana pembentukan karakter anak kita. Kita bisa mendapati kadangkala anak-anak kita datang dengan sesuatu yang kita tidak pernah ajarkan sebelumnya, tuh tidak pernah dilihat di tengah-tengah keluarga kita, tiba-tiba dia datang dengan cara berbicara yang berbeda dengan kebiasaan kita, dengan cara bersikap yang berbeda. Nah, itu hal yang menjadi perhatian ya, berkaitan dengan pengaruh teman-teman, pengaruh lingkungan sekolah. Maka hal ini juga penting. Jadi perlu ada komunikasi sebenarnya antara orang tua, atau perlu interaksi antara orang tua dan pengelola pendidikan anak-anak kita itu, bagaimana sebenarnya perkembangan mereka, bukan hanya dari sisi nilai-nilai dari hasil-hasil ujiannya, hasil apa namanya ulangan misalnya yang digambarkan dalam nilai raport itu, tapi juga bagaimana perkembangan mereka secara emosional, psikologis, pemahaman mereka tentang nilai-nilai dan bagaimana bersikap dan berperilaku. Ya. Seperti saya ingin garis bawahi tentang akhlak tadi Ustaz. Bahwasanya memang pendidikan akhlak adab itu sangat penting dan itu memang langsung kita rasakan manfaatnya terhadap anak-anak kita.
tentu untuk investasi kita di masa depan juga. Seperti yang antum masakan tadi bahwa itu pendidikan Islam seperti manfaatnya kita bisa juga. Ini Ustaz, akhir-akhir ini kan kita bisa melihat di media bahwasanya ada hal-hal yang betul menurut saya pribadi kita yang menyayat hati, yang seperti adanya kasus-kasus anak di bawah umur yang melakukan hal-hal yang tidak wajar ya, atau anggaplah hal-hal yang memang tidak seharusnya lah untuk dialami oleh anak-anak kita. Bahkan kekerasan, mungkin kekerasan seksual misalnya atau apa. Saya tuh coba baca data tadi bahwasanya data 2023 ini per bulan Mei itu ada 9.000 kasus tentang kasus khususnya pada anak ini. Maka melihat ini bahwasanya memang ini adalah peran pemerintah ya, peran pemerintah untuk memberikan apa namanya edukasi dan seterusnya. Menurut antum sendiri sebagaimana terkait dengan orang tua misalnya atau pendidikan Islam atau secara umum lah bagaimana kita seharusnya sikap? Ya, jadi orang tua ini hendaknya ya tadi bisa punya kendali terhadap anak-anak. Jadi bagaimana orang tua itu bisa memiliki hubungan ya dengan anak-anak itu yang membuat mereka itu merasa bahwa orang tua mereka itu adalah orang yang memperhatikan mereka ya. Bagaimana membangun hubungan emosional, hubungan psikologis ya, sehingga apa yang disampaikan dan diarahkan orang tua itu betul-betul mereka pahami ya, mereka pegang ya begitu, mereka apa namanya jalankan ya. Karena eh, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya atau mengawasi sepenuhnya, melihat sepenuhnya dengan siapa mereka berinteraksi, bagaimana mereka berperilaku di luar ya. Kita kan orang tua kadang beraktivitas juga ya. Ya maka bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita itu bahwa apa yang menjadi arahan kita dari kebaikan-kebaikan, dari nilai yang baik dan penjagaan kita terhadap pengaruh-pengaruh buruk itu bisa mereka pegang baik-baik ya. Begitu juga dari guru-gurunya seperti itu. Jadi perlu ada apa usaha untuk membangun emosional itu ya, sehingga ketika kita mengatakan sesuatu atau mengarahkan tentang sesuatu betul-betul mereka bisa terima dan mereka jalankan. Bahkan mungkin kalau perlu ya seorang orang tua itu hendaknya menjadi teman yang paling dekat dengan anak-anaknya. Maksudnya bagaimana hubungan pertemanan yang dekat itu antara seseorang itu bisa mempengaruhi mereka ya. Nah, itu juga menjadi peran orang tua sebenarnya bagaimana, dan kadang kita dapati banyak orang tua yang tidak memperhatikan bagaimana mereka punya hubungan emosional dengan anak-anaknya. Misalnya berinteraksi dengan bercakap-cakap saja, menanyakan kepada mereka bagaimana keadaannya misalnya, atau mengetahui apa permasalahannya misalnya, dan berusaha untuk memecahkannya bersama, atau apa kesenangannya misalnya, dan untuk masuk ke dalam kesenangan-kesenangan itu bersama. Nah, itu mungkin yang memang tidak dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, sehingga mereka mencari ke tempat-tempat yang lain ya. Mereka mencarinya di tempat-tempat yang lain, dan mereka memang tidak mendapatkan pengarahan mungkin ya dari orang tuanya, tidak punya kesepakatan yang kita sebutkan tadi itu. Mereka tidak punya arahan tentang bagaimana nilai-nilai kebaikan dan bagaimana nilai keburukan itu. Sehingga mereka tidak apa namanya, tidak punya batasan nilai ya, sehingga apa yang mereka dapatkan itu langsung mereka terima ya. Dan apalagi sekarang kan di era di mana sosial media itu atau dunia maya itu sudah hampir sejalan pengaruhnya dengan dunia nyata, atau bahkan lebih berpengaruh daripada kehidupan dunia nyata. Maka itu tadi, bahwa seorang orang tua itu hendaknya mengusahakan dan mengupayakan bahwa mereka betul-betul punya kendali terhadap anak-anaknya tanpa harus apa namanya mengontrol mereka seperti robot ya, dengan seperti apa remote control misalnya, tidak seperti itu, tapi juga apa namanya tidak terlalu memberikan kebebasan sehingga kemudian mereka tidak punya nilai yang mereka pegang ya.
Tentu kurang lebih seperti kalau itu Ustaz, makanya akan mungkin pembahasannya jauh sekali kalau iya, bahas tentang tips ya. iya, Ya, ini mungkin bisa jadi apa namanya catatan bagi admin ya atau apa namanya pengelola HD TV untuk kita mungkin bisa membincang hal yang lebih dalam tengah tips-tips apa bagaimana kita melakukan kedekatan dengan anak. Dan ternyata seperti yang Antoni sampaikan tadi bahwa memang itu hal yang sangat-sangat berpengaruh, iya, hal yang sangat besar ya iya, pengaruhnya Ustaz, ya, tentang itu. iya. Jadi ya, anak-anak ini kan sebenarnya mereka bertumbuh. Ya, mereka punya rasa ingin tahu, mereka mencoba, mereka membentuk kesenangan mereka sendiri. Nah, itu kan mereka mencari ya di mana dan di lingkungan mana mereka mendapatkan itu. Nah, kalau misalnya tidak ada pengarahan atau tidak ada apa namanya tidak ada yang bisa memberikan kepada mereka nilai-nilai masukan terhadap nilai-nilai itu, maka ya dia akan tumbuh dengan lingkungannya, tumbuh dengan apa yang dia berinteraksi dengannya. Dan sekarang ini kan tidak ada batasan untuk hal-hal yang negatif itu masuk kepada mereka. Kalau dulu kan masih terbatas, kalau misalnya kita menonton televisi ada sensornya, ada dan sebagainya. Tapi kalau di dunia sekarang, ya, mereka bisa berinteraksi dengan gadget misalnya, ya tidak ada yang membatasi atau relatif sulit untuk bisa membatasi mereka dengan pengaruh-pengaruh buruk itu. Maka itu tadi bagaimana ya orang tua itu punya pengaruh kepada anak-anaknya sehingga mereka betul-betul bisa tertanamkan itu nilai-nilai yang baik itu ya untuk mereka lakukan, nilai-nilai yang buruk untuk mereka tinggalkan. Seperti itu. Jadi membangun kedekatan dengan anak-anak. Tapi sebenarnya yang apa namanya ada hal yang penting ya, bukan hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya kauniyah, alamiah. Artinya persoalan-persoalan yang sifatnya bisa kita indera ya. Eh, Sebagai suatu sebab anak-anak itu terpengaruh dengan pergaulan yang buruk ya. Tapi juga sebenarnya pada persoalan-persoalan yang sifatnya eh, apa transendental kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya persoalan syar'i ya. Nabi SAW pernah menyampaikan pada salah seorang anak ya, salah seorang bahkan sepupu beliau ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pun akan menjagamu. Jadi ini kan hal yang sebenarnya sifatnya mungkin di luar dari perkara-perkara yang sebab akibat yang sifatnya apa material ya, tapi dia adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita menjaga Allah sehingga Allah menjaga kita. Karena betapa banyak hal yang kita tidak bisa kontrol ya, di luar kendali kita. Maka yang kita harapkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki itu semuanya. Maka eh, untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah kita melakukan penjagaan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala eh, syariatkan untuk kita. Ya kata Nabi SAW, jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Bahkan ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan memberikan bimbingan kepadamu. Jadi ini hal yang sebenarnya penting tapi mungkin kadang jarang disentuh ya dalam masalah penjagaan anak dan pendidikan dan bagaimana menjaga anak dari pergaulan yang buruk ya. Maka yang penting itu ya hal yang sangat penting menjaga anak, menjaga diri kita dulu dari hal-hal yang menjadikan Allah itu murka kepada kita atau melakukan dosa-dosa yang menjadikan Allah tidak ridha kepada kita. Ya, dan juga sebenarnya yang penting juga adalah bagaimana memberikan kepada anak-anak kita itu asupan yang halal. Ya, makanannya, pakaiannya, ya. Karena memang kadang anak-anak itu kan beda-beda ya. Kadang kita melakukan perlakuan yang sama tapi hasilnya berbeda. Kadang seperti itu. Meskipun apa hal-hal positif diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan adab makan misalnya. Ya gulam samillah ketika kepada seorang anak yang makannya itu serampangan, beliau mengatakan ya gulam samillah wahai anak. Bacalah bismillah. Wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Makanlah dengan apa yang dekat darimu. Ya. Dan ini berpengaruh. Jadi ya berpengaruh kepada sang anak itu mengingat itu dan tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi apa yang salah seperti itu. Jadi memang kadang memang ya kita butuhkan pertolongan Allah dari sisi itu.
Di samping sebab-sebab kauniyah yang kita maksud, sebab-sebab yang bisa memang betul-betul secara material ya, secara alamiah itu menjadi sebab ya untuk anak itu terjaga dari pergaulan yang buruk, dari teman-teman yang buruk ya. Kita butuh itu, dan memang orang-orang yang apa namanya yang punya kedekatan kepada Allah biasanya itu memang kata-katanya itu dirasakan pengaruhnya memang ya. Jadi seperti itu, ini hal yang paling penting mungkin bagi kita ya. Di samping tadi ya, bagaimana pertama menanamkan kepada anak itu nilai-nilai yang bisa kita sepakati bersama bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang baik, sehingga kita mudah menegur kalau dia salah. Oh, ini salah, karena dari awal kita sudah sampaikan bahwa hal-hal seperti itu hal yang buruk. Itu namanya menanamkan nilai kepada anak-anak ya, menanamkan nilai. Karena kalau kita tidak tanamkan memang nilai-nilai itu, mereka tidak punya batasan, tidak punya standar ya, bagaimana yang baik itu dan bagaimana yang buruk itu. Itu mungkin. Iya. Saya garis bawah tadi bahwasanya memang dari hal-hal yang misalnya kedekatan kita dengan anak, tentu momen apa namanya setelah ujian ini ya, anak-anak bisa berlibur, tentu hal itu bisa kita kan. Terus yang ingin saya garis bawah bahwasanya untuk sampaikan tadi bahwa bagaimana kita betul-betul orang tuanya lebih dahulu untuk menjalankan apa yang diperintahkan ya, tentang bagaimana bertakwa, taat kepada Allah, sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul terasa. Itu seperti apa itu maksudnya? Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya lebih melihat contoh daripada perkataan. Ya, biasanya seperti itu. Apa yang dia lihat, apa yang dia berinteraksi dengannya itu lebih masuk daripada kadang ya, daripada apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya orang tuanya memerintahkan untuk anaknya sholat ya, atau mengajarkan anaknya untuk menjalankan sholat pada waktunya, tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan itu. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa ini bukan suatu, ini yang baik, ini suatu yang baik, tapi tidak terlalu penting ya, tidak perlu, karena apa yang saya lihat itu tidak seperti itu ya. Mereka memang hal yang sifatnya contoh dan sesuatu yang terkondisikan dan situasional yang dia rasakan itu lebih berpengaruh ya kan. Kalau sesuatu yang kita rasakan sebagai sesuatu yang penting, kita merasakan sebagai sesuatu yang apa namanya prioritas, itu mereka akan merasakan sendiri ya. Misalnya kalau kita menunjukkan penyesalan kita tentang sesuatu, mereka bisa merasakan, oh ternyata merasakan suasananya itu ya. Misalnya ada orang tua misalnya yang tiba-tiba misalnya terlambat bangun subuh misalnya, dan dia tunjukkan penyesalannya, dia anak itu merasakan suasananya itu, sehingga itu tertanam ya. Hal seperti itu lebih penting daripada sekedar disampaikan tapi dia tidak melihat apa namanya buktinya, atau tidak merasakan situasinya. Makanya biasanya memang mengajarkan kisah-kisah atau membacakan kisah-kisah itu cukup berpengaruh. Karena apa? Karena di dalam kisah itu dia bisa membayangkan ada situasi, ada suasana kebatinan yang bisa mereka rasakan sendiri. Jadi itu lebih tertanam daripada sekedar teori saja tanpa pernah mereka rasakan. Mereka mungkin menangkap itu, tapi menangkap secara pengetahuan saja, ya, pengetahuan ilmu saja. Tapi bagaimana itu berubah menjadi sikap, bagaimana itu berubah menjadi nilai, itu belum bisa sampai ke situ. Kalau misalnya mereka tidak pernah melihat contoh, tidak pernah merasakan suasana dan kondisi yang dialami misalnya. Artinya kalau kita misalnya orang tua misalnya ketika mendengarkan azan, kemudian dia sudah otomatis misalnya dia tiba-tiba menghentikan aktivitasnya, dan mereka bisa rasakan itu bahwa betapa pentingnya ini, karena aktivitasnya ditinggalkan ya, atau menjawab azan, ya, atau menjawab azan misalnya begitu. Jadi dia merasakan suasana itu. Bagaimana menghormati orang tua misalnya, ketika apa namanya anak misalnya tidak beradab kepada orang tua misalnya, dia tiba-tiba dipanggil, tidak boleh begitu, langsung jadi memang harus segera di apa namanya disuasanakan itu. Ya, jangan dibiarkan. Kadang kita mengajarkan A, tapi ketika dia melakukan tidak pernah ditegur, ya tidak pernah apa namanya, tidak pernah diajarkan atau tidak pernah bahkan kalau perlu dihukum misalnya. Bagaimana pembiasaan sholat itu dilakukan oleh Nabi SAW ya, atau diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita itu lebih awal ya, dari umur 7 tahun misalnya, pembiasaan itu dan pengkondisian seperti itu yang dibutuhkan. Mungkin yang bahasa kalau kita maksud keteladanan, konsep keteladanan, keteladanan berikan itu bagian yang terpenting sebenarnya ya. Karena hal yang sangat berpengaruh kita mungkin bisa mengatakan sesuatu, tapi
orang lain mengambil, menerima apa yang kita sampaikan, itu biasanya melihat kepada bagaimana kita, kan begitu. Makanya Nabi SAW disebutkan sebagai orang yang apa namanya, menjadi teladan untuk kita semua karena kebaikan akhlaknya dari awal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Nabi SAW itu adalah teladan untuk kita semuanya. Ya, teladan untuk kita semuanya. Karena memang keteladanan itu yang lebih penting daripada sekedar ucapan yang diucapkan. Memang itu hal yang konkret ya, tapi karena Ya, terkadang anak itu keteladanan melihat sesuatu yang kita ya, lakukan, misalnya hal positif, ya, dia langsung bisa ya. melaksanakannya atau Jadi mengaplikasikannya. ada kondisi di mana memang alam bawah sadar itu dipengaruhi. Alam bawah sadar itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang mereka lihat. Ya kan, apa namanya? eh, ya apa yang mereka sebutkan kadang, ya kan mereka biasa menyebutkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Itu karena sesuatu yang ditangkap oleh alam bawah sadarnya, yang mereka lihat, ya, yang mereka berinteraksi dengan itu. Tidak hanya sekedar dari tangkapan misalnya eh, kata-kata atau Hmm. apa namanya, teori yang disampaikan, ya, gitu. Ya, tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya anak-anak kita ini akan libur dan seterusnya. Dan kita berada di bulan Zulhijjah juga, momentum Iya, Ustaz ya. iya, Bagaimana yang kita kenal bahwa iya, keluarga Ibrahim dan anaknya iya, Ismail, tentang hal tersebut kita iya, bisa ini, misalnya ceritakan satu mungkin. iya, eh Tentu itu hal yang sangat menarik Ustaz, kita akan bahas. Kita kembali ke topik ini saja yang dari awal, bahwasanya anak-anak ini kan dia punya teman, iya, ya. Entah itu temannya di sekolah, dan tentu dalam media sosial pun anak-anak yang sudah bisa mengakses, ya misalnya ada Facebook atau apa dan seterusnya, yang mungkin orang tuanya memberikan kelulusan atau memberikan, dia kan berteman juga. Bagaimana sebenarnya itu? Maksudnya Islam mengatur tentang memilih teman itu. iya. Seperti apa, Anies? Jadi apa namanya, gambaran yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa teman yang baik itu adalah seperti pandai besi. Maka kita hendaknya berteman dengan orang-orang yang memang punya integritas, ya, terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman. Karena memang banyaknya orang yang rusak, ya, karena pergaulannya merusak. Jadi memilih teman untuk anak-anak kita itu bisa kita apa namanya, bisa kita arahkan, ya, dengan mengenali, ya, bagaimana lingkungan mereka misalnya di sekolah. Ya, kita harus membangun sebenarnya apa, pola komunikasi yang baik, ya, sehingga mereka bisa terbuka, ya, dengan apa yang mereka alami, dengan siapa mereka berinteraksi, apa-apa yang mereka alami, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan, ya, kepada mereka tanpa harus apa namanya, mengontrol terlalu ketat, ya, maksudnya membatasi terlalu ketat. Karena mereka juga butuh berinteraksi, mereka juga butuh teman, mereka butuh apa, orang yang bisa mereka ajak memahami apa yang mereka pahami, ya. Sebagaimana juga menerima apa yang mereka dapatkan dari teman-teman mereka. Jadi seperti itu. Bagaimana berteman, dengan siapa kita berteman, ya? Bertemanlah dengan orang-orang yang, ya, kita pahami kebaikannya, ya, yang kita bisa ambil manfaatnya. Kan sebenarnya berteman itu adalah mengambil manfaat, ya, dari teman-teman kita. Ya, maka kita lihat atau kita apa namanya, kita lihat manfaat apa yang kita bisa dapatkan. Kalau dalam agama tentu yang paling diprioritaskan sebagai seorang teman adalah orang yang baik agamanya, sehingga bisa menularkan kebaikan itu kepada kita. Karena orang yang baik agamanya itu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperlakukan orang dengan adil, dengan baik, ya. Apa, agama ini mengajarkan kita banyak sekali akhlak-akhlak kebaikan. Jadi kalau agama itu sudah baik, maka dia akan memberikan pengaruh yang baik, ya, kepada teman-temannya, memberikan manfaat yang baik, ya, kepada teman-temannya. Eh, ya, jadi ada memang apa namanya, ada eh, pembagian prioritas itu, ya. Eh, yang hendaknya kita jadikan teman itu adalah orang-orang yang baik agamanya. Kemudian yang berikutnya orang-orang yang kita bisa
mendapatkan manfaat-manfaat duniawi dari mereka secara umum. Tapi yang lebih prioritas adalah apa yang bisa kita dapatkan dari urusan-urusan kebaikan agama itu darinya. Baik, Ustaz. Kita kembali ke tentang pendidikan tadi, Ustaz. Ya, Bahwasanya memang secara umum kalau kita di Indonesia ini tentang pendidikan anak menjadi hal perhatian yang sangat penting. Tetapi eh, berdasarkan bacaan-bacaan saya, bahwasanya memang ada juga di daerah-daerah wilayah tertentu atau misalnya wilayah-wilayah terpencil apa. Bahkan mungkin ada di daerah perkotaan ya memang ada orang tua yang tidak memperhatikan dalam hal pendidikan. Akhirnya yang penting dia makan misalnya seperti itu. Yang penting dia bisa hidup atau ini dia bisa memakai baju atau apa berpakaian, dia bisa dibelikan ini. Tetapi dalam hal pendidikan terkadang tidak diperhatikan. Maksudnya bagaimana dia hidup, ya sandang pangan papanya terpenuhi, tapi pendidikannya tidak. Dia. Tentang itu harus bagaimana pandangan antum? ya jadi eh, anak itu sebenarnya kan aset ya, investasi. Eh, Bukan hanya pada saat kita hidup ya, bahkan setelah kita mati. Nabi SAW bahkan memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang itu ketika dia telah meninggal maka pahalanya sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Dalam hadis disebutkan idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu sudah meninggal ingkatan terputuslah amalan-amalannya. Eh, apa illa min salas, kecuali dari tiga. Salah satunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan dia. Anak yang soleh itu bisa terbentuk menjadi soleh kalau dididik, ya, Ya. kalau diarahkan, ya. Maka dia bisa menjadi investasi kebaikan untuk orang tua ketika dia menjadi baik. Dan anak kita itu adalah amanah sebenarnya dari Allah. Hal yang harus dipandang sebagai titipan dan amanah dari Allah untuk kita jadikan hamba Allah ya yang bermanfaat dan berguna ya bagi agamanya dan bagi masyarakat secara umum. Ya, ya dia adalah aset yang kita harus bentuk itu sehingga dia akan menjadi seseorang nanti yang punya nilai di masyarakat, punya manfaat di masyarakat, tidak hanya sekedar menjadi beban masyarakat. Dan ya kita akan menjadi orang tua yang akan punya anak-anak ya yang kita harapkan kesolehannya, pahalanya itu mengalir kepada kita, bukan hanya di masa kita hidup, bahkan di masa setelah kita meninggal dunia nanti atau kita tidak hidup lagi di dunia ini, tapi mereka terus mendoakan kita. Ya dan tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang soleh itu akan berkumpul kembali dan keluarga mereka di surga nanti. Nah, kalau anak-anak kita tidak kita didik ya dan hanya kita penuhi persoalan duniawinya saja, maka ya dia tidak akan punya eh, potensi atau tidak akan terarahkan bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang bermanfaat ke depannya. Dan peradaban ini membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi ke depannya. Artinya kan kayak negara kita ini butuh banyak apa butuh banyak potensi-potensi manusia ya yang baik, SDM ya. ya SDM yang baik. Ya kekurangan guru misalnya, kita harus tutupi anak-anak kita lah yang akan jadi guru nanti. Siapa yang akan mengisi posisi-posisi itu nanti kalau bukan anak-anak kita. Ya jadi perlu itu, pendidikan itu hal yang penting, hal yang sangat penting, bahkan dia lebih penting daripada tadi itu ya makanan atau minuman. Jadi eh, setiap orang tua hendaknya memahami itu ya, bahwa mereka mendapatkan anak-anaknya itu sebagai amanah untuk dia menjadi anak yang soleh dan untuk dia bermanfaat bagi eh, orang-orang di sekitarnya nanti. Iya. Ya, tentu itu hal yang sangat menarik saat untuk kita bahas. Iya, Maksudnya pendidikan ini ya, menjadi aset kita ya di masa-masa yang iya, akan datang. Itu manfaatnya akan kita rasakan juga di masa-masa yang akan datang. Terlepas dari itu, saat mungkin ya pasti banyak kendala ya, misalnya orang tuanya misalnya tentang ketidakmampuannya untuk menyekolahkan ya hal-hal seperti itu, hal-hal mendasar lah, atau mungkin kurangnya perhatiannya orang tua tersebut. Ya, banyak faktor gitu. Tapi mungkin faktor yang paling banyak itu adalah orang tua yang tidak betul-betul memberikan perhatian terhadap pendidikan. Baik, Ustaz, terakhir mungkin ini tentang tips ya, tentang panduan memilih apa namanya, tentang secara umum Ustaz, tentang pendidikan anak kita memilih teman. Mungkin ada tips-tips atau apa namanya hal yang bisa kita ambil pelajaran dalam. iya. Jadi ini sebenarnya hal yang apa namanya
hal yang berat ya bagi kita untuk untuk dilakukan ya, karena memang tidak semudah untuk diungkapkan ya. Artinya pendidikan anak itu bukan hal yang berkaitan dengan diri kita secara langsung, tapi ya bagaimana lingkungan, bagaimana karakter anak-anak kita sendiri ya, dan bagaimana diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk menjadi baik ya, terlebih dahulu, karena anak itu akan mencontoh kita ya, hendaknya menjadi teladan, kemudian menjadi orang yang bertakwa sebagaimana kita dapatkan tadi ya, bahwasanya sebenarnya penjagaan yang paling kita butuhkan adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang sentiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, atau menjaga batasan-batasan Allah, sehingga Allah pun akan menjaga kita. Dan Nabi SAW berdoa sebenarnya setiap pagi dan petang. Beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan, keselamatan, kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma as'alukal afwa fid dini, pada aku minta kebaikan pada agama, wa mahyaya wa dunyaya, kepada persoalan-persoalan duniaku, wa ahli wa mali, pada keluargaku dan hartaku. Jadi beliau meminta, jadi berdoa kepada Allah. Yang pertama tadi menjadi teladan, berusaha untuk menjadi baik. Kemudian yang kedua, senantiasa menggantungkan kebaikan itu kepada Allah, kebaikan diri kita, kebaikan anak-anak kita, dan berdoa kepada Allah, mendoakan mereka. Para nabi berdoa untuk anak-anaknya, Rabbi habli minas solihin. Misalnya Nabi Ibrahim dia mendoakan untuk anak-anaknya dan menggantungkan kebaikan anaknya kepada Allah SWT. Beliau meminta kepada Allah misalnya, ya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan salat, anak-anakku juga demikian. Jadi kebaikan anak-anak kita itu kita sandarkan kepada Allah. Meskipun usahanya dari kita berikhtiar dan kita tawakal kepada Allah akan hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, menjalankan sebab-sebab kauniyahnya ya, menjadi orang yang dekat kepada anak-anak kita, kemudian menanamkan kepada mereka aturan-aturan yang harus mereka jalankan, misalnya menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ya menunjukkan kepada mereka contoh-contoh yang baik, menyertai mereka dengan persoalan-persoalannya. Ya, kadang-kadang mereka punya persoalan-persoalan tapi kita tidak pernah hadir dengan mereka dalam masalah-masalahnya. Mengajari mereka interaksi yang baik ya, dengan orang tua, dengan teman-temannya. Kemudian juga ya bagaimana memilih teman yang baik untuk mereka. Memilih teman dalam arti bahwa bagaimana kita mengenali siapa-siapa yang menjadi teman-temannya, dan kemudian menghindarkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk ya yang bisa mereka dapatkan dari lingkungannya. Ya, dengan memberikan dan memberikan alternatif pada hal-hal yang kita mencegah mereka darinya. Ya, kalau misalnya kita melarang A misalnya, berikan dia alternatif, apa penggantinya. Ya, seperti itu. Dan kadang memang kita hanya bisa melarang tapi tidak bisa memberikan alternatif, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Saya kira itu ya di antaranya. Syukran jazakallah Rasad, karena waktu yang membatasi kita tentu Ya. sangat panjang dan sangat luas dalam apabila kita jauh membahas. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang ya Allah berikan kepada kita berkesempatan untuk membincang tentang pendidikan anak kita, jangan memilih teman dan seterusnya. Saya kira karena waktu kita terbatas, maka kita cukupkan untuk program kita pada malam hari ini. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau serta keluarga. Dan juga para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada. Insya Allah program-program Caka-Caka Macoa atau dari program Wahda TV ini beragam, dan tentu kami mengharapkan masukan saran dan tema-tema ataupun program-program apa yang menjadi hal yang penting ya untuk kita sama-sama membahas dan sama-sama kita pelajari. Saya kira demikian Ustaz. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.